Mengapa kita harus berbuat jujur? Seandainya kita menemukan suatu barang, padahal itu sangat penting bagi kita, mengapa kita harus mengembalikan? Karena sifat jujur merupakan tanda keislaman dan kesempurnaan bagi seorang muslim. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Jujur merupakan pusat dari sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Nabi berkata, kejujuran membawa ketenangan dan dusta mendatangkan kegelisahan. Demikian betapa pentingnya kejujuran bagi manusia. Apa sih jujur itu? Tadi kita sudah mengetahui alasan mengapa harus jujur. Jujur artinya kesesuaian antara apa yang diucap dan yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak dikatakan dusta. Allah memerintahkan kita untuk berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ciri orang yang jujur. Orang yang jujur, dia nomor satu berani membalas kontak mata dengan lawan bicaranya. Cara bicaranya natural, santai dan rileks. Orang yang jujur tidak akan gugup. Kemudian yang keempat, senyumnya tulus. Kemudian yang lima, ekspresi wajahnya cerah dan senang, bukan karena orang lain tetapi karena dirinya sendiri berkata jujur. Cara bernafasnya orang jujur ini rileks sekali. Sepahit-pahitnya kejujuran lebih baik daripada kebohongan yang manis. Bangsa ini tidak kekurangan orang pinter, tapi hanya kurang orang yang berlaku jujur. Masa sekolah nggak belajar, saat ujian nyontek, ketika kuliah IPK-nya sekarat, pas kerja gajinya kecil dan karir macet, terus nanya, kok hidup ini susah banget ya? Jujur itu pahit, tapi berbuah manis. Walaupun susah saat ditanam, tapi manis saat dipetik. Kira-kira lawan dari sifat jujur apa ya? Ya, lawan sifat jujur adalah curang, bohong, dusta, munafik. Berikut adalah orang yang curang. Nah, saking curangnya sampai diberi tugas untuk memasang penutup di kepalanya. Seperti ini orang-orang yang curang. Jangan sampai kita berbuat curang pada waktu ujian, karena ujian tujuannya adalah membuat diri kita belajar dan mengetahui kualitas diri kita sendiri secara objektif atau secara jujur. Ya, jangan sampai kita melakukan nyontek di kelas, curang di kelas. Nanti akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan tahu kemampuan yang nyata dari diri kita. Kemudian kalau bicara jangan sampai berbohong. Jadilah orang yang jujur. Karena sekali lagi balasan orang yang jujur tempatnya ada di surga. Surga sangat indah sekali. Ini saya beri cuplikan gambar-gambar berani jujur itu surga. Surga tempat yang sangat indah kelak jika kita kembali kepada Allah. Berani jujur merupakan sesuatu yang hebat, karena tidak semua orang diberkahi kejujuran. Ini gambaran surga di dunia ya, begitu indahnya, apalagi besok di akhirat kelak 1000 kali lebih daripada kenikmatan di dunia ini. Ya, orang bohong tempatnya di neraka. Orang yang suka berbohong nanti tempatnya ada di tempat yang sangat rendah sekali. Hukumannya sangat berat. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari jeratan hukuman. Lidahnya digunting. Aduh, bahaya sekali ya orang yang berbohong itu. Hati-hati, jangan berbicara kotor, jangan berbohong. Orang yang berbohong nanti akan ditarik oleh kebohongannya sendiri ke dalam neraka. Seolah-olah kita merasa selalu benar, padahal sebenarnya itu menjerumuskan kita ke neraka. Ya, jadi berkitalah yang bohong. Gambaran neraka yang begitu menakutkan. Ini adalah gambaran neraka tentang begitu beratnya dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa syirik yang kita lakukan. Kita lihat sendiri bahwa dosa syirik itu letaknya di sebelah kiri dari gambar,
dan berada di neraka yang sungguh sangat dalam tanpa ada batasnya. Jadi jika orang yang tidak memiliki iman, yang memiliki iman namun tetap berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahayanya dia akan jatuh ke dalam neraka yang sangat dalam dan entah kapan dia akan bisa merangkak naik ke surga. Tetapi orang yang memiliki dosa-dosa besar, dia masih bisa berada di tempat atau jurang neraka yang dangkal, namun tetap membutuhkan waktu yang sangat lama untuk nyampe ke surga. Sebaliknya orang yang beramal soleh, yang berbuat baik, yang selalu mengedepankan kemanusiaan untuk membantu orang lain, maka hidupnya bisa nanti ketika di akhirat pergi menuju surga menaiki kendaraan yang paling cepat. Jika yang paling atas itu adalah pesawat terbang, ya, itu jika diamalkan dengan iman, dengan perbuatan baik, amal soleh yang disertai dengan ikhlas, maka kecepatannya sangat luar biasa. Demikian juga yang level nomor 2. Ini adalah gambaran di akhirat kelak. Ada jembatan Shiratal Mustaqim. Ada orang yang berteriak menderita di dalam kubur, di dalam neraka, ditemani malaikat-malaikat Zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka. Wajahnya wajahnya kasar, mukanya seram. Ini selalu berbicara bohong, berbicara kotor, lidahnya ditarik. Aduh, ini bagi wanita teman-teman yang membuka auratnya. Astagfirullahaladzim. Inilah akhir dari hari akhirat kita besok kelak, dan lebih abadi daripada di dunia ini. Marilah kita berbuat jujur, ya, seperti diberi contoh perilaku jujur seperti ini. Berikut ini saya sampaikan contoh-contoh perilaku jujur ketika di masyarakat, di keluarga, di sekolah. Contoh perilaku jujur di keluarga. Jika kita mau pamit keluar, maka berkatalah yang jujur. Saat melakukan kesalahan, berkatalah yang jujur, minta maaflah kepada orang tua. Jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Memberikan nilai ulangan sekolah yang diperoleh apa adanya. Mengembalikan sisa belanja jika disuruh oleh orang tua. Selalu berbuatlah jujur. Jangan berbohong. Jangan membohongi orang tua. Kemudian jika di lingkungan sekolah, apa yang harus kita lakukan? Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk sekolah. Tidak mengakui barang hak pribadi. Jika diberikan oleh sekolah, maka kita harus mengembalikan. Tidak membawa pulang barang milik orang lain. Mengatakan kepada guru alasan sebenarnya saat meminta izin keluar dari kelas. Jangan berbohong. Jangan curang saat bermain. Jangan curang saat ujian. Jagalah perilaku kalian. Contoh sikap jujur di masyarakat. Contohnya adalah tidak curang saat berdagang, ya, tidak membuat cerita bohong, tidak gosip, meminta izin kepada orang saat meminjam. Ya, demikianlah contoh-contoh perilaku kejujuran. Semoga kita dapat mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tema yang sama, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Namun, untuk subtema kali ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa adalah menghargai, khidmat, dan sopan. Sikap menghormati adalah sikap menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Patuh menurut bahasa adalah menuruti, taat, atau disiplin. Sedangkan menurut istilah, patuh adalah menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 1. Hormat dan patuh pada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Merekalah yang mengasuh, merawat,
membesarkan, menyekolahkan, dan menjaga, serta membimbing kita. Setiap orang tua memiliki harapan yang sama, yaitu agar anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Jasa orang tua tidak akan pernah bisa terbalas dengan apapun. Untuk itu, kita sebagai anak muslim wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Perintah birrul walidain disebutkan dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang, ibu bapaknya. Hanya kepadakulah kembalimu. Mari kita cermati peran penting dan kedudukan orang tua dalam keluarga. Ibu dan ayah adalah orang tua yang wajib kita hormati, kita taati perintahnya, kita renungkan nasihatnya, dan yang selalu diharapkan oleh kita adalah ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi, bersyukurlah bagi kamu yang masih memiliki kedua orang tua. Janganlah kamu sia-siakan mereka selagi mereka masih ada. Hormat dan patuh kepada orang tua dapat diwujudkan dalam perbuatan sebagai berikut. Menaati perintah orang tua, berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik, tidak berbohong kepada kedua orang tua, tidak membuat orang tua kecewa, membantu pekerjaan orang tua yang dapat kita kerjakan, selalu mendoakan mereka setelah selesai sholat. 2. Hormat dan patuh pada guru. Hormat dan patuh pada guru harus ditanamkan pada setiap siswa. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Jadi, kewajiban sebagai siswa adalah menghormati dan menghargai mereka
seperti orang tua sendiri di rumah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama ilmu pengetahuan dan keteladanan, seperti mengajari dan membimbing kita untuk beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, bergaul, mengenal lingkungan alam sekitar, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan juga menjaga muridnya selama berada di sekolah. Guru mendidik anak didiknya agar menjadi pandai. Guru mengajari ilmu yang bermanfaat. Bapak atau ibu guru juga mengajar murid-muridnya berakhlak mulia. Mereka mengajar sopan santun yang baik pada muridnya. Kita wajib memuliakan, hormat, dan santun kepada guru agar ilmu pengetahuan yang diajarkan mudah diterima dan bermanfaat. Hormatilah mereka sebagaimana kamu menghormati orang tuamu sendiri. Sikap hormat kepada guru harus diterapkan sehari-hari, baik di sekolah maupun di jalan. Contoh sikap hormat dan patuh pada guru, di antaranya mengucapkan salam dan mencium tangan bila bertemu dengan guru, berbicara dengan sopan dan santun, serta dengan suara yang jelas, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jika guru sedang mengajar, maka dengarkanlah penjelasan guru. Meminta izin jika mau keluar kelas. Patuhi dan taati perintah guru. Jika bertanya, mengacungkan jari. Meneladani sikap baik guru seperti mengisi waktu istirahat dengan membaca buku pelajaran, meniru tutur katanya yang sopan, dan meniru cara berpakaiannya yang rapi. Anak soleh yaitu kita menjadi manusia yang baik harus menghargai manusia lain. Nah, semua manusia anak-anakku ini diciptakan oleh Allah bermula dari Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian manusia berkembang banyak sampai ke kita ini ya. Jumlahnya hampir 7 miliar di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna ya. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit coklat seperti kita ya. Ada yang berambut keriting, ada yang lurus, ada yang kribo ya. Nah, kita harus menghormati mereka semua. Demikian pula kehidupan manusia ya, status sosialnya ada yang kaya dan ada yang miskin ya. Bangsa Indonesia ini misalnya, kita ini terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat, juga bahasa. Kalau kita hidup di tengah-tengah keragaman itu, tentu kita harus saling menghargai ya, harus saling menghargai. Sikap saling menghargai itu antara lain, satu, kita harus menghargai pendirian orang lain ya. Menghargai orang lain itu yang pertama menghargai ini loh, menghargai pendirian anak-anakku ya. Di dalam agama Islam terdapat perbedaan ibadah. Pendirian itu kita masih seagama, tapi perbedaan cara ibadah itu kita harus menghormatinya. Misalnya ya, dalam ibadah sholat subuh, kita sama-sama orang Islam nih ya. Kalau sholat subuh ini ada yang berbeda. Ada kalau sholat subuh itu menggunakan doa kunut, dan ada yang tidak melakukan ya. Ini namanya
pendirian ya. Semua itu tergantung pendirian masing-masing. Mana yang betul Mak Nanang? Sama-sama betul. Wong sama-sama sholat kok ya. Cuma beda kunut saja. Jangan saling menyalahkan. Semuanya ada tunannya masing-masing walaupun berbeda ya. Semua itu tetap satu, berasal dari siapa? Nabi Muhammad. Yang berkunut juga berasal dari Nabi Muhammad, yang tidak kunut juga berasal dari Nabi Muhammad ya. Yang penting tetap sholat subuh ya. Yang tidak ada tuntunannya apa? Yaitu tidak melaksanakan sholat subuh. Bangun tidur terus mandi, terus makan, terus gosok gigi, tidak sholat subuh. Nah itu namanya tidak ada tuntunan. Tapi kalau kunut dan tidak kunut itu ada tuntunannya, semuanya dari Nabi Muhammad. Kemudian selain kita menghargai pendirian, kita harus menghargai keyakinan. Nah, kalau keyakinan ini berbeda agama. Ingat ya, kalau pendirian tadi, pendirian yang atas tadi itu sama agamanya, Islam sama Islam. Kalau yang keyakinan ini berbeda agama ya. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen. Kita harus saling menghargai keyakinan orang lain. Jangan sampai kita bertengkar gara-gara agama. Ilo-iloan Tuhan, ilo-iloan tata cara ibadah itu nggak boleh tuh dosa, nggih. Itu namanya tidak menghargai keyakinan orang lain. Misalnya menghargai ini ada contohnya pada hari Minggu mereka selalu bermain bola sama-sama. Namun kemudian Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena kalau pada hari Minggu tidak dapat bermain karena ayah Stefanus mengajak pergi ke gereja untuk melaksanakan kebaktian. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya ya. Yang ketiga, ini menghargai pendapat. Kalau yang pertama tadi keyakinan, yang kedua yang pertama tadi pendirian, yang kedua keyakinan. Kalau ini yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain ya. Ketika kita belajar di kelas, kita membahas topik misalnya tentang sikap anak terhadap orang tua, ayah dan ibu. Kita berdiskusi tuh di sana tuh. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Ada yang diketuai oleh Ahmad, kemudian ada yang anggotanya namanya Iwan, ada yang namanya Habibi, ada yang namanya Dino loh ya, bukan dinosaurus, Dino, kemudian Ira, kemudian Nisa dan Ilham. Dalam kelompok tersebut kemudian mereka maju untuk mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Semuanya memiliki pendapat ya. Contohnya Ahmad dan Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Kalau menghargai orang tua caranya bagaimana? Harus ikut membantu pekerjaan rumah. Nah, kemudian Habibi beda. Habibi tidak harus ikut pekerjaan rumah, tetapi boleh kita kalau keluar harus seizin orang tua. Nah, seperti itu juga menghargai. Kalau Ilham mengatakan kalau di rumah tugasku hanya belajar saja, untuk membantu orang tua wis dikerjakan pembantu. Nah, ya seperti itu. Kemudian Iwan mengatakan yang penting tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji karena itu perintah orang tua. Itu namanya sikap kita menghargai orang tua. Nah seperti itu. Nah itu adalah perbedaan pendapat ya. Ahmad dalam sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian mengajak teman-temannya untuk merangkum sikap-sikap yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tua. Nah seperti itu ya Nana ya. Kita sudah paham ya bahwa ada 3. Kita harus menghargai pendirian, menghargai keyakinan, dan yang terakhir menghargai pendapat orang lain. Nah anak-anakku, habis ini kalian mengerjakan tugas ya. Demikian anak-anakku ya, pelajaran kita kali ini. Tetap belajar, semangat di rumah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.